Halo kawan-kawan masyarakat sipil, ketemu lagi di kanal Civica.id. Hari ini saya ketemu sama kawan baru, Pak Haniman. Terima kasih Pak sudah diganggu waktunya. Siap. Berkenan datang ke tempat kami. Terima kasih juga. Nah, Pak Haniman ini dari organisasi yang namanya Setara. Ya? Setara itu singkatan apa Pak? Ya. Singkatannya apa? Sebaya Tangerang Raya. Sebaya Tangerang Raya. Oke. Nah, kalau tadi sebelum kita ngobrol di sini sempat bisikin, ini adalah organisasi dari penyintas TB ya. TB. Oke. TBRO. Oke. Khusus TBRO. Oke. Nah, mungkin boleh dijelasin apa Pak secara lebih detail ya, karena nggak banyak juga orang tahu soal isu tuberkulosis atau TB ya. Gimana awalnya Setara ini berdiri? Setara ini berdiri awalnya ya kami sebagai penyintas TBRI ini merasa peduli empati, Pak. Empati kepada teman-teman yang masih dalam pengobatan. Untuk bagaimana supaya teman-teman yang masih dalam pengobatan itu tetap semangat, semangat untuk sembuh. Jadi kami berdiri membuat satu paguyuban organisasi yang namanya Setara Sebaya Tangerang Raya yang dinaungi oleh POP-TB Indonesia. Kami berupaya ikut mengeliminasi program TB 2030. Oh, ini target pemerintah pusat ya? Pemerintah. Itu. Ya kebetulan sedikit banyaknya kami merasakan nggak enaknya gitu. Nggak enaknya seperti ini. Ya berusaha memberikan satu empati kepada teman-teman, jadi ikut merasakan juga. Jadi nggak nanti ya banyak teman-teman yang masih berobatan tidak katanya bahwa kami adalah ini penyintas, saksi hidup untuk kalian semua, supaya terus semangat dulu. Berarti semua yang di Setara itu memang semua penyintas? Ada berapa orang Pak yang bergabung di Setara? Kurang lebih anggota itu sekitar 30 lebih Pak. Di luar dari struktur organisasi itu sendiri. Ya alhamdulillah sih Pak. Ya sementara organisasi ini juga baru, terbentuk di Tangerang Raya ini baru sekitar 1 tahun lah. Baru 1 tahun. Jadi perjalanan juga masih minim. Cuman ya alhamdulillah upaya-upaya yang kami lakukan adalah memberi edukasi kepada warga ikut membantu bagaimana caranya. Ayo kita berobat. Tidak usah takut, tidak usah malu dengan penyakit kita. Bahwa penyakit kita bisa sembuh dengan kita rutin berobat. Disiplin ya? Disiplin berobat. Tidak usah lagi kan orang Pak penyakit ini dibilang kayak seperti aib. Aib jadi orang tuh takut untuk ke rumah sakit malu atau gimana, apalagi di dalam kondisi COVID seperti ini. Itu kan mereka enggan gitu. Tapi alhamdulillah Setara sudah melakukan beberapa kunjungan kontak investigasi ke masyarakat yang membutuhkan. Ya alhamdulillah sudah beberapa teman-teman yang saya anggap menderita ini menderita gitu. Saya bilang kita keluarga Pak. Saya anggap ini keluarga yang penyakit ini gitu. Jadi ayo berangkat berobat. Alhamdulillah sih kami beberapa melakukan itu. Jadi selain penyuluhan apa lagi yang dikerjakan oleh teman-teman di Setara ini? Penyuluhan kita mengarahkan juga kepada pasien untuk dan keluarganya untuk ayo berangkat berobat. Ini untuk alur-alurnya seperti ini, seperti itu nanti kita kawal sampai mereka benar-benar sudah sampai mulai pengobatan. Artinya dari penyuluhan juga mendampingi. Jika ada temuan kasus. Sampai ketemuan kasus sampai dia mulai berobat. Gitu. Dan dalam berobat terus kita kawal sampai mereka sembuh. Gitu. Nah kalau tadi di awal Pak Haniman menyebut TBRO, singkatannya apa sih Pak RO itu? TBRO itu RO itu resisten obat Pak. Resisten obat. Maksudnya? Obat yang
Karena DSO, saya itu sensitif obat, yang obat rifampicin, itu yang merah itu ya. Jadi kalau RO itu sudah tidak mempan lagi yang obat itu. Jadi obatnya udah di atas itu. Dan pengobatannya juga jangka pendeknya itu sekitar paling lama 11 bulan. Untuk yang TB jangka pendek untuk RO. Minimal 11 bulan. Minimal 9 bulan sampai 11 bulan. Gitu. Kalau jangka panjangnya minimal itu 18 bulan sampai 24 bulan. Itu nggak boleh putus, Pak. Nah, kalau panjang pengalamannya Pak Haniman dan teman-teman di Setara, tantangan yang paling dirasakan sebagai pengidap TB itu ya, itu apa sih, Pak? Maksudnya dalam sebelumnya pasien. Waktu masih jadi pasien. Nah, jadi pasien itu tantangan saya adalah pada saat itu tantangannya saya kuat gak ya minum obat. Efek samping obat ini. Kalau obat ini kuat saya minum gitu. Efek sampingnya ya. Tapi efek sampingnya, Pak. Efek sampingnya itu nggak main-main ya. Sampai sekarang maaf ya Pak, memang kadang-kadang kuping saya rada budak nih. Karena dulu masih ada suntik. Selama 6 bulan tiap hari saya disuntik. Itu yang membuat karena kuping. Itu efek samping. Efek samping kuping sampai pendengaran saya nggak balik normal 100% gitu, tapi ada pendengaran gitu. Nah, banyak macam-macam Pak. Sangat banyak sekali efek samping yang luar biasa. Dan itu hampir rata-rata pasien yang TB yang minum obat itu ada efek sampingnya? Ada, rata-rata semua. Ada juga yang tidak merasakan efek samping obatnya, ada juga yang tidak sama sekali merasakan efek samping, tapi bisa dihitung jari dah. Rata-rata semua efek samping obat itu luar biasa. Jumlahnya kecil ya. Itu sebagai pasien ya? Iya, sebagai pasien. Nah, waktu itu Bapak di lingkungan sekitar, di keluarga gitu support. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah support. Gitu. Karena tadi di awal Bapak kan mengatakan ini masih dianggap sebagai penyakit aib. Iya. Sehingga orang malu. Betul. Gitu. Atau keluarganya juga makan menutupi ya. Iya. Kalau ada anggota keluarganya yang terjangkit TB. Gitu. Dan kita sekarang ini kan masih di juara 2 Pak ya, di dunia. Kalau bisa jangan juara lah. India, Indonesia ya. Tadinya Cina kan kalau saya tadinya Cina juara 2. Karena kita jangan juara deh. Jadi ini sebetulnya kan sudah isu lama Pak ya? Isu lama Pak, isu lama sekali. Coba. Nah, tadi sebagai pasien itu efek samping. Ada lagi apa tantangan yang Bapak rasakan? Kalau sebagai pasien ya jujur Pak ya, saya akhirnya lebih memilih tidak bekerja. Selama minum obat minum obat. Karena saya tidak memungkinkan untuk bekerja. Karena dengan kondisi-kondisi efek samping yang luar biasa. Kan gitu. Saya buat satu pilihan. Dan kebetulan terutama istri saya, keluarga saya mendukung itu. Ya sudah sembuh dulu. Itu yang luar biasa. Dari saya berpikir sebagai kepala keluarga. Yang harus menafkahi anak, istri. Terus kalau saya akhirnya menderita seperti ini, saya 2 pilihan Pak. Mau berobat atau tidak berobat, sembuh atau tidak sembuh. Ya kan? Kalau saya berobat, saya harus keluar mencari nafkah. Kalau saya tidak berobat, nyawa saya taruhannya menular kepada orang lain. Itu dilema buat saya. Tapi saya harus membuat keputusan. Saya berpikir lebih baik sembuh dulu. Rezeki gampang dicari. Tapi nggak semua orang seperti itu Pak. Iya, itu dia makanya. Iya kan? Itu dia. Apalagi posisinya kepala keluarga kan? Itu nggak seperti itu Pak. Banyak pengalaman saya sebagai penyintas, saya sebagai sukarelawan, sebagai ini mengalami mendapati. Itu pengalaman di lapangan itu keluarga yang akhirnya bisa bercerai dengan keluarganya karena terkait ekonomi. Itu aja sih masalah luar biasa. Ya apalagi kalau yang tadi ya seperti kasus Bapak memang kepala keluarga yang mengindap, maka pilihannya adalah berobat secara kontinu dengan efek samping yang tidak bisa jadi tidak memungkinkan dia bekerja lagi. Atau ya sudah menyerah pada pengobatan tetap bekerja untuk keluarganya ya. Dan itu memang tidak ada support dari pemerintah Pak. Pemerintah menyupport itu Pak. Pengobatan. Tapi dampak dari pengobatan karena Bapak tadi harus berhenti bekerja segala macam nggak ada bantuan. Begini memang saya untuk itu begini Pak ya. Kalau saya berhenti kerja kan kemauan sendiri, ya kan. Jadi sebenarnya
bagi pasien terdampak ini yang sedang melakukan pengobatan, perusahaan tidak boleh memberhentikan itu. Sebenarnya ada Pak, aturan seperti itu. Cuman kita baru Kepresnya juga baru turun, itu kan juga kan kata kita tinggal nunggu perdanya, peraturan menteri dan terus ke bawahnya ya. Seharusnya kan ya kalau misalnya si pasien ini dipecat dari ini ya nggak etis juga lah kan gitu. Jangan mentang-mentang perusahaan lagi sehat dimanfaatkan sakit itu kan seperti itu Pak. Lagian siapa sih orang yang mau sakit Pak ya? Betul. Oke. Nah kalau sekarang sebagai relawan nih Pak, sebagai orang setara, Bapak lihat tantangannya di mana untuk melakukan kampanye, mendampingi. Bagaimana respon pemerintah selama ini, terutama di pemerintah yang paling bawah ya, pemerintah daerah. Di mana Pak itu? Kalau saya tantangannya itu kami setara itu tantangannya itu ya pertama sih memang ya kalau misalnya untuk suatu sosialisasi kita perlu anggaran kan, anggaran itu terus bagaimana sih kita gitu untuk animasi TB ini sampai 2030 jika pemerintah terkait juga tidak ada dukungan dari pemerintah terkait kan bagaimana bisa mengeliminasi itu. Tapi kami terus berjuang Pak. Sebagai setara terus berjuang bagaimana cara kami mengedukasi masyarakat luas, masyarakat yang terutama di Tangerang itu untuk lebih aware, bahwa ayo TB ini bisa tembuh. Ayo kita pola hidup bersih sehat ini harus kita terapkan di lingkungan masyarakat. Cuman itu lagi kita harus memberikan solusi sosialisasi ke tingkat RT RW. Itu yang kami belum melakukan. Kami hanya melakukan sebatas edukasi, motivasi kepada pihak-pihak pasien dan keluarga. Jadi tertentu. Itu aja yang baru kita lakukan. Artinya memang selama ini pendekatannya masih pendekatan personal persuasif gitu. Tapi untuk penyuluhan di skala yang lebih besar gitu masih belum ya? Masih belum. Nah kalau respon puskesmas selama ini Pak yang Pak Haniman lihat ya baik sebagai pasien maupun sekarang sebagai pendamping pasien TB itu secara umum gimana? Bagus Pak. Bagus ya? Alhamdulillah bagus. PMDT semua bagus. Jadi sigap cepat. Cepat. Itu hanya di daerah Bapak atau sebetulnya secara umum gitu? Tangerang udah bagus ya? Alhamdulillah. Yang saya temui. Ini kota ya Pak ya? Kalau ini Tangsel. Tangsel. Bukan maksudnya wilayah Bapak ini Tangerang Raya. Berarti kota, kabupaten dan Tangsel. Itu rata semua. Rata-rata bagus. Dan yang saya temukan di sana juga bagus Pak. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Cuman itu lagi pihak-pihak puskesmas, PMDT itu kan sebatas menerima pelayanan, melayani. Tapi sosialisasi ke masyarakatnya. Mungkin ada yang sudah mensosialisasikan, ada yang belum. Jadi belum merata. Jadi gitu. Nah, kita sebagai organisasi ingin melakukan itu gitu. Membantu semua petugas-petugas nakes lebih ringan lagi. Itu aja sih. Berarti memang selama ini puskesmas itu tunggu bola ya? Enggak juga sih. Maksudnya gini, kalau ada pasien datang dilayani. Tapi untuk mencari, untuk melakukan investigasi kontak, itu ada kader Pak. Kader. Ada kader, tetap gitu ada bukannya aja puskesmas jemput bola, nunggu bola enggak. Mereka juga Pak mencari itu. Cuman memang belum merata. Masih ada beberapa lah kita. Berarti kader ini kader kesehatan yang dimaksud? Kader kesehatan. Kader kesehatan. Di koordinasinya di bawah puskesmas. Ada koordinator kadernya ada. Kalau satu kecamatan rata-rata berapa kadernya Pak? Satu kecamatan minimal ya 1 PKM ya. 1 PKM puskesmas itu kader bisa ada 2 Pak. Kader ya tadi macam bagi-bagi ya kader TBRU-nya bisa ada 2 bisa lebih. Gitu. Kadernya. Kader ini siapa sih Pak? Dari mana mereka berasal? Apakah dari masyarakat? Dari masyarakat. Direkrut lalu kemudian ada nggak syarat-syarat tertentu orang yang harus menjadi ditempuh untuk menjadi kader? Yang penting mereka mau bekerja. Mau bekerja, mau empati,
Itu aja. Enggak hanya kayak misalnya kami nih dari penyintas. Maaf ya kita bicara penyintas Pak ya. Jadi penyintas ini begini. Kami dari penyintas yang mengharapkan empati Pak. Kadang-kadang empatinya ada, bergeraknya tidak. Ada yang mau bergerak tapi tidak empati. Oh, udah dong. Gitu saya nggak maksud itu ya kan. Itu Pak. Jadi 3 manusianya. Ya itu yang saya bayangkan tadi Pak. Karena saya membayangkan ini kan kayak skemanya relawan ya. Itu. Bukan orang yang bekerja sebagai staf di dinas kesehatan. Betul, kan bukan. Bukan. Gitu. Ya. Jadi dari hati aja kami bekerja, dari hati aja gitu. Dan kalau di jalan dia melakukan penyuluhan gitu, uangnya dari mana tuh Pak? Kalau ya memang kan disebut relawan juga Pak. Jadi begini, mereka adalah sedikit reward seperti itu untuk mereka. Dari puskesmas atau dari dinas kesehatan? Itu dari Global Fund. Oh, dari project ya. Project Global Fund. Oke. Gitu, dari pemerintah enggak? Dari pemerintah saya kurang dari Global Fund. Global Fund ya. Jadi kalau nggak ada support project agak repot juga ya menggerakkan kader sulit ini. Pak. Ya kan makanya itu saya bilang ada orang yang empati tidak mau bergerak, ada yang mau bergerak tapi tidak empati, itu duit. Karena gitu. Iya. Padahal kalau kita tadi ngobrol di awal ya, yang saya tangkap nih dari keterangannya Pak Haniman tadi kan ujung tombaknya kan di kader ya Pak? Kader. Iya kan untuk investigasi. Bukan kader ya? Kader. Jadi kalau kadernya nggak bergerak bisa jadi tidak ada temuan kasus baru. Ya sulit untuk eliminasi, nggak bisa. Iya itu dia. Gitu. Padahal kadernya sebagai ujung tombak relawan. Iya. Tapi menurut saya juga kader juga, masyarakatnya juga. Kadang-kadang kita memberikan penyuluhan, masyarakat enggak. Ada yang masyarakatnya antusias untuk berobat, kadernya nggak ada. Gitu. Gitu. Yang dua-duanya itu ada juga, tapi mungkin nggak banyak ya tempatnya. Ada banyak ya. Yang masyarakatnya kadernya mau jalan gitu ya. Nah kalau keengganan masyarakat itu selain tadi ya, ini dianggap sebagai penyakit yang memalukan. Gitu. Betul. Yang lain apa? Sehingga kok kayaknya nggak cuek aja gitu. Jadi katanya, wah ada orang muntah darah nih Pak. Saya diteluh orang nih. Diguna-guna. Terus penyakit TB ini masih beranggapan yang saya banyak temui itu ada yang satu penyakit turunan katanya. Padahal enggak. Padahal bukan. Penyakit turunan terus cukup dengan berobat seperti herbal sembuh. Padahal itu alternatif ya. Iya. Padahal ini TB ada obatnya, bukan itu. Kalau herbal itu menurut saya kan dia cuma menjaga imunnya aja gitu. Tapi nggak sembuh. Daya tahan tubuhnya. Iya. Karena ini bakteri ya. Bakteri. Gitu. Bakteri yang luar biasa lah gitu. Yang obatnya memang sudah ada di PMDT. Kalau dia bilang penyakit turunan, ada Pak. Saya bilang ini penyakit turunan Pak. Saya kan ada pasien TB itu yang saya arahkan akhirnya ya meninggal karena udah akut ya udah itu. Ada saya tanya itu turunan Pak kalau penyakit itu. Saya bilang enggak turunan Bu. Penyakit ini kata tuh enggak satu keluarga Bu. Saya bilang. Mungkin ditularkan dari. Itu kan ada orang yang tersuspek indikasi penyakit TB dalam satu keluarga dia tidak mau berobat. Akhirnya kena lah semua di situ. Itu dia bilang turunan padahal bukan turunan. Saya bilang. Dan mereka tidak tahu kalau itu TB. Betul. Masih panjang perjalanan kita. Waduh, masih ini. Saya baru nggak ada senyum kuku kali ini. Saya berpikir begini, saya kadang-kadang berpikir bagaimana ini Indonesia mau sehat kalau sementara ada orang yang paham, tidak tergerak hatinya untuk memberikan satu empati kepada masyarakat, untuk memberikan merasakan juga. Terus masyarakatnya ayolah aware juga gitu bahwa ini adalah TB itu bisa disembuhkan dan bukan penyakit aib. Iya, bukan aib, tidak memalukan. Tidak memalukan. Ini harus gitu direspon bareng-bareng ya. Nah, ini yang merubah stigma masyarakat ini agak sulit Pak. Tapi bukannya sulit gimana, itu tetap saya ambil lakukan. Lagi-lagi kita bagaimana supaya stigma masyarakat itu berubah, diskriminasi sudah tidak ada lagi, efek samping obat dia bisa kendalikan. Nomor satu yang berat ekonomi, kembali ke ekonomi berat. Artinya memang ini harus didekati dengan
berbagai aspek Pak ya. Betul. Satu dari sisi budaya, betul. Biar orang tidak punya pandangan bahwa ini penyakit yang memalukan, betul. Ini aib ya. Lalu yang kedua, bagaimana support dari keluarga terdekat, tetangganya, masyarakat sekitarnya. Yang ketiga adalah bagaimana respon fasilitas kesehatan. Betul. Memastikan bahwa ini diobati secara kontinu kan. Lalu yang keempat ekonomi ya kan, sebagai dampak samping ya. Nomor satu deh. Yang saya ketemu di lapangan itu seperti itu. Lagi-lagi sosial ekonomi. Bagaimana mereka mau melanjutkan pengobatannya untuk setiap hari ke rumah sakit, sementara dia harus berbayar, bukan berbayar obatnya, ongkosnya, transportnya, belum dia membutuhkan kebutuhan keluarganya. Karena efek samping tadi efek sampingnya akhir dia lebih memilih berhenti bekerja, sementara dia harus menghidupi keluarganya. Itu yang jadi kendala-kendala di situ, Pak. Nah kalau biasanya menurut pengalaman Bapak itu ngambil obatnya setiap berapa periode, seminggu sekali kah, sebulan sekali kah ke puskesmas? Seharusnya minum obat itu Pak di hadapan PMO, pengawas minum obat, di rumah sakit. Seharusnya. Cuman kan karena kondisi pandemi seperti ini tidak mungkin untuk itu berkumpul di rumah sakit. Betul. Jadi diberikanlah per minggu atau per 2 minggu untuk minum di rumah. Tapi dengan catatan mereka harus membuat satu video. Ada kayak testimoninya. Testimoninya. Nih saya udah minum hari ini jam sekian ini itu. Jadi dipermudahkan lah. Cuman kalau misalnya di rumah itu yang kendalanya lagi, kalau pada saat minum obat itu di rumah terjadi efek samping obat yang dirasakan ini agak sulit memang Pak. Jadi kita melalui kalau di rumah sakit kan langsung ditangani. Kan misalnya ada gejala, wah harus ini karena sesak nih gimana, kita bisa oksigen gitu. Jadi kalau di rumah itu video call ya paling kita melalui WA, ya harus begini gitu. Bila ada gejala-gejala ini harus begini, coba gitu. Nah pengawas minum obat tadi itu memang petugas puskesmas. Petugas puskesmasnya. Rumah sakit dan puskesmas. Artinya COVID ini membuat situasi lebih menantang ya Pak? Lebih menantang. Lebih menantang juga ada segi ya bukan positif ya. Ada yang positif dan penyakit ya. Jadi kalau dulu waktu kami sebelum ada COVID, kan ini wajib masker Pak. Zaman dulu kan kalau orang memakai masker itu aneh kan? Aneh ya benar. Nah kita orang udah tahu ini penyakit bahaya nih. Tapi kalau sekarang tersamar. Tersamar COVID. Bukannya bersyukur, bukan gitu, minimal seperti itulah. Tapi kan dari sisi fokus puskesmasnya juga lagi nanganin COVID kan. Belum kalau ada tenaga kesehatannya yang positif COVID juga gitu. Pasti kan pelayanan ke pasien TB-nya juga kan turun. Terkendala. Ada kendala-kendala seperti itu, seperti kemarin masa PPKM ya, penyekatan itu akhirnya yang pasien yang harusnya ingin mau ke rumah sakit terjadi penyekatan tidak bisa masuk. Itu memang kendala-kendala seperti itu. Tapi kendala-kendala itu bisa kita urai sih Pak. Kita urai misalnya begini, kita ambil kebijakan, misalnya mereka tidak bisa masuk, seharusnya ngambil obat. Nah kami bisa melayani mereka itu, kita ambilkan obat untuk datang ke rumah gitu. Tapi sejauh ini ya kami belum menemukan hal-hal yang kami anggap harus diutamakan. Yang trouble itu enggak. Jadi ya ada penyesuaian. Tapi sebetulnya masih bisa ya. Bisa ditangani. Nah, kalau tadi ini Pak, saya membayangkan dengan resiko ya. Karena resiko efek samping. Kemudian resiko orang harus berhenti bekerja seperti kasus Bapak. Itu saya berasumsi banyak juga orang yang mangkir ya di tengah pengobatan. Banyak. Iya nggak sih Pak? Banyak. Jadi karena efek sampingnya yang luar biasa. Efek samping utama, kedua dukungan keluarganya kurang. Jadi akhirnya mereka DO, berhenti berobat. Itu beberapa kami menemukan itu. Kami samperin lagi, kami edukasi lagi. Tapi karena keluarganya, kan mereka punya hak Pak.
Iya. Punya hak untuk tidak sembuh. Iya. Tapi untuk menolak diobatin tuh punya hak ya. Tapi mereka nggak sadar. Di samping mereka ada hak-hak orang sehat. Iya. Keluarganya ya, tetangganya ada orang sehat. Atau ini teman sekerjanya kalau di bekerja. Kan ini kalau menurut saya ini dilema buat kami sebagai penyintas yang relawan. Dilema. Kalau kita memaksa mereka untuk berobat nggak mungkin. Kedua, kita harus memberitahukan kepada pihak RT RW bahwa di daerah tersebut ada terdampak seperti ini nih. Saya kan mau tidak mau kan kita harus membuka rahasia orang nih. Iya. Oke. Ya kan? Nah, di situ Pak kendala kami, Pak. Sementara pasiennya terlindungi oleh hukumnya ya. Sementara penyintasnya seperti apa yang relawan nih. Gitu. Kalau kita punya hak juga, Pak. Punya hak ini untuk melindungi orang yang sehat. Iya. Supaya itu. Betul. Dari kewajiban kami seperti itu juga. Betul. Tapi di satu sisi kami harus menjaga hak orang. Iya. Sebagai pasien. Iya. Supaya rekam medis itu tidak terbuka. Dia tidak mau berobat, hak mereka. Itu dilema menurut saya. Oke. Iya. Kebayang. Dan teman-teman di Setara ini statusnya apa, Pak? Relawan. Semua relawan. Oke. Jadi nggak dapat honor. Honor. Saya bukan honor, Pak. Jadi ya sekedar uang lelah lah. Oh, gitu. Oke. Berarti diperlakukan sama dengan kadar kesehatan tadi, Pak ya? Sama semua, sama ya. Iya. Oke. Kita dan sama. Teman-teman di kelas melakukannya. Alhamdulillah, Pak. Insya Allah ikhlas. Karena sudah melalui itu ya, punya pengalaman sudah. Bagaimana tidak enaknya, butuh bantuan yang lain ya. Itu lagi, Pak. Kita ini dari empati dulu, gitu loh. Kalau masalah rezeki mah insya Allah Pak, rezeki nggak akan tuker. Kan begitu nanti empati dulu, berbagi kepada masyarakat luar. Betul. Itu aja sih. Berarti relasi dengan atau hubungan dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan udah bagus Pak ya? Udah alhamdulillah bagus. Oke. Alhamdulillah. Dan mereka juga memang pasti menyadari bahwa butuh kelompok-kelompok masyarakat yang membantu ya. Karena dengan saya membayangin sih pasti ya birokrasi terbatas, ruang geraknya, anggaran juga terbatas, ya Pak ya. Apalagi tadi Pak Animan kan bilang duitnya duit project ini. Iya. Tapi kalau dari APBN atau APBD itu untuk kader ada nggak sih Pak untuk uang lelah atau sekedar dana tali asi atau apapun namanya? Kalau kader saya kurang tahu ya. Kalau kader kan beda sama saya. Sama kami itu pasien support bilang ada. Kalau kader itu memang investigasi kontak langsung ke masyarakat yang ada berdiri ke puskesmas. Kalau kami ini kan adanya di PMDT dan bergerak istilahnya. Sorry, PMDT itu sih Pak? PMDT jadi lupa tuh itu di bawah dinas kesehatan. Iya, di rumah sakit Pak. Itu di rumah sakit. Rumah sakit. Gitu. Jadi itu lagi kalau kader itu kan misalnya ada jalur lagi gitu. Saya semacam itulah. Gitu, macam itu juga. Nah berarti kalau kader itu memang jelas jalurnya langsung ke puskesmas gitu ya. Di puskesmas. Dan mereka dibina oleh puskesmas. Iya. Dan puskesmas kemudian mendata berapa kader yang ada di wilayah itu. Iya. Berarti kalau saya berasumsi puskesmas itu ada di wilayah kecamatan atau ada yang di kelurahan. Kelurahan. Ya? Sorry. Kelurahan. Berarti satu kecamatan bisa ada beberapa puskesmas. Puskesmas. Nah kalau di desa ada lagi nggak Pak? Di level desa? Level desa. Adakah kader kesehatan desa atau? Ada Pak. Jadi kader ini kan dia nggak hanya melakukan pendampingan TB aja ya. Untuk yang lain. Iya banyak gitu. Tapi kalau kami hanya TB. Berarti semua isu kesehatan yang menjadi program pemerintah itu akan menjadi pekerjaannya kader di tingkat bawah ya. Betul. Jadi pekerjaannya banyak tapi relawan ya. Relawan. Kebayang sih memang itu memang ibadah ya, harus ibadah ya. Ibadah. Kalau enggak pasti stres. Iya, kan saya balikin lagi Pak, rezeki enggak akan tukar. Iya. Tapi saya cuma bayangkan nangani TB aja tadi
kompleks ya seperti Pak Iman sampaikan kan harus ngerayu betul terduganya harus memahamkan kepada keluarganya ya kan lalu bagaimana masyarakat sekeliling juga harus ikut membantu kan itu baru TB. Jadi untuk isu kesehatan yang lain pasti juga masalahnya juga tidak juga sederhana pastinya kan. Apalagi berhubungan dengan masyarakat kan. Betul. Agak rumit Pak, saya bilang agak rumit lah. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman yang sejenis setara ini di luar Tangerang Raya itu juga ada Pak ya? Ada. Ada. Dan memang di setiap tempat kecenderungannya ada lembaga model-model setara ini. Ada. Kalau nggak salah ya, sekarang udah ada di 20 provinsi atau organisasi ini macam-macam. Dan itu berhimpun di bawah satu Pop TV. Pop TV. Iya. Pop TV yang membangun kami semua. Nah dari Pop TV ada support tertentu nggak Pak? Entah pelatihan, entah seminar, entah peningkatan kapasitas. Gitu. Sering Pak melakukan itu Pop TV. Gitu. Sering. Juga bertukar informasi saling mengevaluasi kinerja bagaimana gitu. Dan Pop TV sekarang kan sudah menjadi mitra pemerintah ya? Betul. Untuk eliminasi TB Iya. Nah kalau kita bicara eliminasi TB 2030 nih Pak, apa yang perlu dikejar nih Pak supaya ini kan target 2030 nih supaya kita paling nggak keluarlah dari juara 2. Betul. Iya. Menurut Pak Animan apa yang harus? Kalau menurut saya sering sampaikan bahwa kita ini kurang sosialisasi ke masyarakat. Tingkat RT RW terjun langsung ke masyarakat. Cuman ya lagi-lagi kita nggak bisa melakukan itu tanpa ada anggaran. Memang bukan satu-satu jalan dengan anggaran, tapi minimal seperti itu. Bagaimana kita untuk melakukan itu sementara kita tidak ada kekuatan untuk mendorong itu. Gitu. Nah kalau dari sisi ini kan saya memahami ini program prioritas pemerintah pusat ya Pak ya. Itu paling nggak program prioritas pemerintah lah ya, baik pusat maupun daerah. Nah apa sih yang Bapak lihat ya? Maksudnya ini sudah jadi program prioritas nih. Lalu kira-kira sampai di bawah ini realisasinya apa gitu? Kira-kira ininya di mana Pak? Kalau boleh dilihat gitu, kira-kira nggak nyambungnya di mananya nih Pak? Iya, saya nggak ngerti kan. Itu juga. Karena pasti anggarannya bukan begini Pak. Mungkin kan tidak sebanyak menurut saya ya. Saya begini menurut saya. Kalau salah ya silakan. Nggak apa-apa. Kita kan namanya ngobrol Pak. Kan menurut pemerintah daerah, provinsi-provinsi itu kan kebijakan beda-beda Pak. Gitu kan, kebijakan beda-beda. Contohnya gimana Pak beda-beda? Sebentar misalnya gini, untuk ada yang lebih cepat. Responnya cepat. Ada yang masih ada harus ini lagi gitu loh. Itu dari provinsi. Di kabupaten kota juga sama. Sama Pak. Sama juga. Semua tergantung kebijakan di satu desa dengan satu desa yang lain juga kebijakannya beda-beda. Itu. Jadi nggak kebijakan satu pintu. Iya. Kalau dinas kesehatannya rata-rata gimana? Nggak masalah. Nggak ada masalah. Berarti ini memang di level kepala daerahnya ya? Iya mungkin. Iya. Gitu. Jadi ini harus kita perbaiki agar TB target 2030 itu. Iya. Tapi kalau boleh bertanya Pak, teman-teman setara itu punya mimpi apa sih Pak? Mimpi. Indonesia sehat Pak. Terbebas dari TB ya. Utama itu, bukan utama ya. Jadi mungkin yang lain harus sehat gitu loh. Iya. Mimpinya itu. Terus bagi pasien itu berdaya semua. Maksudnya berdaya itu ya secara ekonomi ya. Secara ekonomi, apapun lah, jadi lebih berdaya. Gitu. Nah kalau pengalaman Bapak, jadi karena udah berhenti bekerja untuk pengobatan, lalu setelah sembuh kembali ke pekerjaan lama atau harus cari pekerjaan baru? Saya memilih Pak. Saya akan fokus di sini. Mengabdi gitu. Iya mengabdi. Luar biasa. Saya mau memilih itu. Luar biasa. Terus buat rumah gimana Pak? Buat rumah gimana? Ya kebetulan kami juga punya usaha lain. Ada, cuman nggak terlalu inilah. Usaha aja gitu berbagi Pak.
kebetulan istri juga ada usaha lagi gitu. Oke. Jadi Bapak beruntung ya, keluarganya mensupport betul-betul. Makanya Pak, saya kan beruntung pada saya, kok coba pada yang lain gimana bener. gitu. Benar. Ya mudah-mudahan yang lain juga nggak berkecil hati lah. Iya. Karena lagi yang penting sembuh dulu. Rezeki kan gampang nggak bisa dicari. Betul. Gitu sih. Saya jadi mikir ini jangan-jangan memang model respon masyarakat harus dibangun kayak COVID ya Pak ya. Betul. Ya kan kalau kemarin COVID ada yang positif gitu kan tetangganya bantu. Oh iya. Teman-temannya ikut bantu juga gitu ya. Respon harusnya. Iya, kalau TB bisa begitu asik ya Pak? Asik bener gitu. Asik banget gitu. Tapi ya kita nggak bilang teman-teman juga sudah belum respon ya. Sudah Pak. Maksudnya ini masyarakat secara umum gitu. Seharusnya. Seharusnya seperti itu. Jadi kan yang kalian lihat dari COVID ini kan masyarakat sekitarnya aware banget. Iya gitu, betul. Gitu kan, ya. Ada yang nyumbang makanan gitu kan. Gitu. Ngecek situasi. Padahal kan TB dari tahun ke tahun ya. Betul. Di zaman dulu ini udah ada TB, tapi kan masyarakatnya jadi nganggapnya ini hal yang biasa. Karena mungkin karena COVID aja booming aja kali ya, Be. Iya mungkin karena tingkat penyebarannya kan cepat kalau COVID dan lebih cepat mematikan kan kalau COVID. Jadi memang orang harus dan memang dunia kan jadi dan TB mungkin dianggap tidak terlalu jadi masalah karena ini kan kayak di bawah permukaan gitu Pak ya. Iya. Kayaknya kalau orang yang nggak aware itu kan oh kita nomor 2 ya sedunia gitu. Saya aja baru tahu Pak. Iya nomor 2. Padahal katanya kalau nggak salah ya menurut grafiknya kan TB ini juga tingkat kematian tinggi betul. Tinggi banget gitu. Fasenya lebih panjang tinggi banget gitu. Untuk sampai akut itu kan prosesnya panjang. Nggak seperti COVID kan. COVID mungkin butuh waktu cuma seminggu, 11 hari. Iya. Oke. Tapi saya kira, nah kalau melihat ini pemerintah kan yang setahu saya kan lahir Perpres baru nih Pak ya, 67 ya 2021 ya, khusus eliminasi TB. Bapak ngeliatnya gimana? Apanya? Bapak ngeliatnya gimana? Ini bisa jadi harapan baru atau ya mudah-mudahan kita lihat nanti implementasinya. Ya, kalau saya Pak, kayaknya untuk begini apa itu gimana ya, optimis Pak. Kalau dengan adanya Perpres itu, tadinya kan kami semua berharap adanya keputusan dari pusat untuk meneliti TB itu seperti apa gitu. Ya alhamdulillah sudah turun ke presnya, tinggal pelaksanaan daerahnya. Gitu. Jadi telah pelaksanaan daerah dari masing-masing daerah kan berbeda-beda saya bilang itu bagiannya kebijakannya kan gitu. Itu aja sih. Mudah-mudahan berkelanjutan terus lepas. Iya Indonesia sehat. Amin. Iya. Iya karena ini sebetulnya PR kita semua kan Pak ya. Betul. Bukan hanya pemerintah ya. Iya memang menurut saya pribadi menurut saya pribadi mungkin nggak mungkin juga. 2030 itu bebas. Nggak mungkin juga Pak. Tapi minimal. Ya. Ada cita-cita lah gitu. Kalau bisa sebelum 2030 Pak, masih kita kalahin dia. Kalau sama India kalau nggak salah 2025 apa dia mau. Gitu loh. Nah ini nih Pak yang saya juga pengen tahu. Ini kan karena di Setara ini adalah organisasi berbasis relawan ya. Orang kesana memang bergabung itu karena memang hatinya yang bergerak. Betul. Pernah nggak sih Pak? Pada situasi tertentu kok kayaknya kita frustasi deh ini, kayaknya kita capek deh ini, masyarakat nggak bergerak, pemerintah lambat dan seterusnya itu sering pernah terjadi nggak Pak? Kayak banyak gitu? Pak. Gitu ya? Banyak sekali. Iya awal-awal juga saya berpikirnya, jadi sebenarnya di organisasi Kanam baru, kami punya struktur airport masuk Pak. Airport masuk. Orangnya ya? Iya. Tapi saya bertahan. Saya pribadi bertahan. Ayolah, saya bilang, saya di sini saya bergerak dulu lah. Nanti nikmatin teman-teman lah. Maksudnya, ayo, nggak saya lagi semua bergerak. Saya pengen itu jadi. Ya kalau dilema-dilema itu pasti Pak ada. Kendala-kendala itu banyak. Iya banyak. Kadang-kadang saya berpikir capek juga ya. Iya kan kesel juga. Jadi
emosi itu timbul pada saat itu. Tapi manusiawi sih. Iya, manusiawi sih menurut saya. Iya, benar. Ini orang tuh saang mesti diajak berempati. Kalau emang tidak mau empati, ya sudah gitu. Yang penting lu bergerak aja dulu deh. Gitu. Iya. Yang penting saya bergerak aja dulu deh. Oke. Gitu. Minimal semaksimal saya bisa. Oke. Nah, biasanya apa yang dilakukan Pak supaya semangat itu balik lagi, supaya teman-teman juga ikut semangat lagi? Saya ajak Pak. Oke. Saya ajak bagaimana nih? Ini ada sih kayaknya kayak perlu nih kita ini. Ayo kita kumpul yuk. Gini. Okay. Gimana cara kita mau berbagi nih sama orang? Kasihan ini. Ayo itu. Ayolah kita nih dari hati kita gimana yuk. Kita kasih apa, bako, apa pada pasien-pasien itu ayo kita. Jadi dari situ, jadi mereka kan tergerak kesolap tuh, bagus ya. Gini. Akhirnya mereka tergerak lagi. Oke. Ya nggak semua sih, ada beberapa orang itu manusiawi pas ya. Tapi yang penting masih banyak yang mau, masih yang empati, itu aja. Oke. Jadi relawan masih yang mau jadi relawan. Luar biasa nih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Iman. Saya terinspirasi. Saya salut sama teman-teman yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat terus. Amin. Dan semakin banyak ya kelompok masyarakat yang juga ikut nimbrung di dalam urusan TB ini, karena ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Dan kita lihat nanti 2030. Iya. Amin. Kalau bisa sebelum 2030 selesai dah. Iya. Amin. Oke Pak, terima kasih sekali lagi. Saya terima kasih banyak Pak udah dikasih waktunya.